daftar hadir kegiatan kita hari ini. Akan masuk. Apa ini mana? Yuk. Tidur. Akan masuk. Mana spendernya? Belum balik. Silakan masuk. Akan masuk. Oh ya, panggil balik. Selamat kasih. Kalau kita kayak gitu nggak berhasil dapat lagi loh. Ini Pak Kondang kan ya, Pak. Terima kasih, silakan masuk. Siap. Kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 15 Banyuasin 1, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam acara yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru dan staf di SDN 15 Banyuasin 1. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada kita umatnya, sehingga bawa syafaat akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara yaitu satu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 15 Banyuasin 1, kemudian doa dan acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Ibu kita. Bapak dan Ibu, marilah kita mengijak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mengijak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Rina, Ibu Ana Kapolina SPD untuk memimpin lagu. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Di sana
Lulusan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 15 Banjarmasin 1, Ibu Saswatani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka mengikuti kegiatan TGP. Kemudian tidak lupa dari salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad serta keluarganya, penduduk-penduduknya. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kemudian Ibu Rika Mustinasari selaku CGP di SDN 15 mewakili Banjarmasin 1, kami cukup berbangga dan berbahagia. Dengan demikian Bapak Ibu, kita selalu seperti di awal mau membantu mengikuti bagaimana dan apapun itu prosedur dan kegiatan yang dilakukan kepada di sekolah, terutama seperti presentasi. Kemudian untuk Bu Ika, kami ucapkan selalu semangat, jangan menyerah, jangan mengeluh, sadari bahwa itu tetap adalah karma. Jadi dengan bangga dan bahagia sambut dan song-song supaya kita tetap semangat menjalankan apapun rintangan, apapun tantangan, seberat apapun. Kalau Allah merasa kita tidak sanggup, tidak mungkin dikasih dan diberi itu untuk kita. Dan sabar dalam segala hal, terutama ketika melaksanakan apapun di sekolah, karena kita ketahui jika juga mengemban sebagai guru kelas, jalankan tugas dengan baik. Insyaallah segala kegiatan apa dia lakukan dengan baik, dengan tanggung jawab, mengurangi dan memudahkan jalannya untuk kita melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ingatkan saya minta tolong berpesan, kalau seandainya lagi seperti ini, saya tuh memang susah untuk menepati janji Bapak Ibu karena sesuatu dan lain halnya berikan sekali lagi kami mohon maaf dan mohon izin. Nanti kalau seperti ini lagi, maksud saya Bapak Ibu, kegiatan mereka tetap berjalan karena dia tidak harus pagi, jadi dia minta video 1 jam. Jadi dia minta video foto 1 jam, masa presentasi 1 jam, jadi tidak tentukan. Jadi maksud saya kelas 6 itu walaupun dikit tetap belajar, Bapak Ibu juga ngajar untuk tentram, tanggung jawab dan kelas masing-masing. Walaupun kita suasana 17 Agustus, Bapak Ibu mohon tetap diisi dengan yang anak itu kalau pulang ada oleh-oleh di otak mengantuk. Walaupun kegiatan merias kelas dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya tidak usah nunggu kami ya, kalau apalagi kami sudah datang, anak-anak itu masuk karena berilah pelajaran. Kemudian Bapak Ibu pun siap di sini. Bapak Ibu saya mohon kalau kelas anak-anak didiklah mereka dengan disiplin dan tertib, bisa ditinggal. Jadi walaupun kita sebagai bapak ibunya kelas setiap hari, tapi anak-anak itu yakin dan percaya bahwa segala yang kita berikan ke dia bisa diemban sebagaimana kita menanggung jawab sih. Kita bisa mengajak mereka belajar. Jadi anak-anak juga bisa disiplin, bisa melaksanakan kegiatan, walaupun itu ditinggal. Jadi tanamkanlah itu dalam kita. Walaupun di kelas 1 bisa punya. Yang penting jangan lari dari tempatnya, diam-diam sebelum saya atau Bapak Ibu guru ada yang datang. Awas kalau ada yang lari dari Bapak Ibu. Tidak mungkin. Kemudian siapa yang bersuara, Bapak Ibu guru akan dengar dan tolong ke kelas catat. Dia akan merasa Bapak Ibu diawasi. Jadi tidak harus kita. Nah kemudian Bapak Ibu guru juga tanamkan disiplin dalam berbagai hal. Tanamkan ya apa itu tentang kesepakatan kelas nih.
kapten kelasnya tolong dijalankan, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sering mengikuti presentasi-presentasi dari acaranya CGP BPK ini, belum yang lain-lain kita berhalangan. Jadi walaupun kita tidak ada, anak-anak tetap belajar dengan baik. Kemudian Bapak Ibu juga mau bantu-bantu, tolong-nolong, terutama tetangga kelasnya, terutama Bu Lilis, Pak Kamil, Mas Bu Rika, saling bantu, ya. Jangan nanti Bu Nurul, terus Lina, Ella, jangan minta aku bukan guru, jangan. Di SD ini kita adalah satu keluarga, mengemban tanggung jawab yang sama. Anak ini anak kita semua. Mungkin itu saja untuk waktu yang lain. Nanti Ibu tinggal, silakan Bapak Ibu kerja yang berkaya, kami akan masuk ke Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon ampun Allah pada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Dan kita juga kesalahannya saya mohon maaf. Semoga selalu berikan. Jangan jenuh, jangan jengah. Pokoknya halangan apapun hadapi, di tangan apapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pada Ibu Ika. Menginjak acara selanjutnya, biar acara ini berjalan lancar, kami mohon kesediaannya kepada Ibu Nurul untuk memimpin doa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat ridho Allah dan semoga Allah memperlancar acara hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memimpin doa tadi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita menginjak acara inti, yaitu yang akan disampaikan nanti oleh Bu Rika tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru dan staf di SDN 15 Banjarmasin 1 kepada Ibu Rika. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, Ibu MC, Bu Lilis Sulasya, atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, bagaimana pada kesempatannya kali ini kita masih bisa berada di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada guru SDN 15 dan staf Banjarmasin 1. Bapak Ibu, saya ucapkan salam dan salam terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat rahmat beliaulah kita bisa berada di zaman yang sekarang seperti sekarang ini, terbebas dari zaman jahiliyah ke menuju zaman terang benderang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini mengikuti destinasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif kepada semua guru dan staf SDN 15 Banjarmasin 1. Baiklah, untuk membuka acara kita, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Andi Winda Yanti SPD. Beliau adalah fasilitator kami di CGP Angkatan 11. Beliau berasal dari Natuna. Kemudian di sebelahnya ada pengajar praktik yang berasal dari Palembang, yaitu Ibu Ida Purnama STMPD, yang sudah beberapa kali berkesempatan hadir di sekolah kita. Selanjutnya itu ada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Saspaliani SPD, yang pada kesempatan kali ini berada di tengah-tengah kita dan sudah memberikan kata sambutan. Itu yang terakhir, saya CGP Angkatan 11 Rika Agustinasari dari Kabupaten Banyuasin. Baiklah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Itu oleh saya sendiri, Rika Agustinasari, Kabupaten Banyuasin. Kita harus tahu terlebih dahulu tentang konsep inti budaya positif. Yaitu pertama itu adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, baiklah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Saya jelaskan sedikit. Dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya ini adalah miskonsepsi, Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan tentang teori konsep. Gambar sebelahnya itu adalah ilusi guru mengontrol murid, yang pada standarnya kebiasaan kita pada guru, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian di sebelahnya ada gambar ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti halnya pada gambar selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, selanjutnya paradigma ke pendekatan teori. Pertama itu tentang realitas, dukungan kita sama. Kemudian realitas kebutuhan kita kalau untuk teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya setiap memiliki gambaran itu berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang. Itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata disiplin positif dan sekolah kita sudah menjalani hal tersebut. Saya hanya mengulang lagi supaya kita lebih bisa berkolaborasi untuk kedepannya. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dalam imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Pada intinya kita itu tidak boleh menghukum anak, Pak Bu, sekarang ini. Karena kenapa? Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Sepertinya. Nah, ini sudah memasuki nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi, yaitu yang kita sekarang kenal dengan P5. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar etis. Kemudian di sini ada IDO, itu Primary Years Program, yang disingkat dengan TYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, bekerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 9 pilar karakter, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan tahu, yaitu yang selama ini kita sering dengar di pramuka mungkin Pak ya, 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, pemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Ibu, apa sih yang kita butuhkan di kebutuhan dasar kita ini? Cinta kasih sayang, seperti itu ya. Nah, di sini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan psikologis dan biologis yang bertujuan untuk melakukan kehidupan dan kesehatan. Benar kata Bu Lina tadi, terutama kita perlu makan untuk punya energi untuk bisa berbicara, bisa bersekolah. Kita harus punya makan dulu supaya kita bisa menggerakkan untuk bekerja. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser. 1 itu adalah penugasan, 2 kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, kita akan memasuki kepada motivasi manusia. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Balik tadi, kita tidak berhak untuk menghukum anak Bapak Ibu pada periode era globalisasi di abad ke-21 ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini nih hukuman. Kenapa tidak boleh lagi menghukum? Karena pertama menyakitkan. Murid takut Bapak Ibu, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Terakhir kemudian murid menjadi rendah diri. Apa yang tidak efektif, merusak hubungan sendiri, mematikan kreativitas. Dampak dari hukuman yang kita berikan tadi Bapak Ibu, hukuman sistem ranking, hak harga dirinya ya. Ini yang gagal Pak. Kemudian ini kita menuju paradigma barunya, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, apa sih yang suksesnya? Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Jadi perlu mentoring berkelanjutan. Memang tidak mudah Bapak Ibu kita mengubah paradigma itu, karena sudah menjadi kebiasaan kalau anak itu mispersepsinya kalau tidak mengerjakan PR, sampah atau membersihkan WC. Padahal kita itu membiarkan dia mengerjakan PR di sekolah. Siapa tahu di rumah tidak sempat karena ada sesuatu hal, atau ibunya sakit atau adiknya sakit, jadi dia tidak bisa membuka buku untuk mengerjakan PR. Kemudian stimulus respon, kita harus terus menstimulus anak supaya mau dan bisa tidak melakukan kesalahan. Murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, sekarang yang sukses tadi restitusi. Apa itu? Murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid
kesalahan dia tidak mengerjakan di rumah. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, dampaknya seperti itu. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita identifikasi dulu kenapa anak ini tidak mengerjakan PR. Apa ibunya sakit atau rumahnya bocor. Jadi kalau buka buku nanti kena hujan seperti itu Bapak Ibu ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bertindak itu sebagai kontrol anak tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita jalani sekarang ini di era globalisasi, digitalisasi, dan abad 21 ya. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang posisi kita di mana, Bu? Di gambar yang mana kira-kira? Memantau? Ada lagi? Bapak, gimana Pak? Kira-kira? Manajer. Manajer. Ada penghukum masih ada Pak Ibu? Masih Bapak Ibu ya? Ya, oke, dilanjutkan. Nah, sekarang untuk penerapan 5 posisi kontrol. Hukum itu misalnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi anak itu dihukum karena tidak mengerjakan PR. Berdiri di depan kelas. Kalau kita sebagai pemantau, kita tanya, "Nak, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya?" Jadi anak itu disuruh berpikir, kira-kira, oh iya tuh saya tidak mengerjakan PR. Jadi tahu konsekuensinya. Nah, seperti itu kami sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai posisi kita memposisikan diri kita sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalau salah. Nanti lain kali harus mengerjakan PR ya. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Beberapa kali guru harus memberitahu kamu. Jadi nadanya agak tinggi. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Jadi itu kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak-anak disuruh berpikir kritis. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, masuk dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Karena kenapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang kita bahas. Kenapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kenapa Bu? Supaya apa? Supaya selamat, supaya nggak panas. Peraturan lalu lintas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Supaya tidak sakit, tidak kena virus, bersih ya. Nah, jadi kegiatan seperti itu membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan keyakinan. Jadi meyakini anak-anak itu disuruh meyakini apa yang sudah dikerjakan. Pertama kita ajak dia berdiskusi tentang peraturan. Kemudian menyusun keyakinan menjadi peraturan dan menempelkan keyakinan di kelas, boleh di-share di media sosialnya, dipublikasikan dan dibacakan setiap hari, boleh Bapak Ibu supaya diingat. Seperti penggunaan helm tadi. Kalau nggak pakai helm berarti kita melanggar peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat Bapak Ibu. Contohnya apa? Datang harus tepat waktu, seperti itu. Bila mau bertanya harus mengangkat tangan. Apalagi kira-kira yang mau kita buat di kelas kita? Misalnya lagi tidak boleh buang sampah sembarangan. Sebelum masuk periksa perhatian dengan berbaris di depan ke kelas. Ini sedikit saja biar mudah diingat. Di kelas, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari itu buat Bapak keyakinan kelas itu kamu terapkan ya. Kalau kelas rendah boleh dibacakan berulang sampai dia paham bentuknya. Kemudian
keyakinan bahwasannya nak kita kan sudah buat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Besok kalau misalnya tidak buat PR, kamu kerjakan PR di kelas. Buat sebanyak 3 kalinya supaya besok kamu ingat. Tidak lagi mengulangi kesalahan tidak mengerjakan PR. Itu saja tentang segitiga restitusi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, dan saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya tentang kegiatan budaya positif kita pada hari ini. Apa boleh breaking dulu sebelum pertanyaan? Boleh. Boleh breaking dulu, coba. Semangat. Oke. 1, 2, 3. Kita buka tutup ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Gimana? Tangan di pinggang. Ngek-ngok. Buka tutup, buka tutup. Tangan di bawah. Ngek-ngok. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Semangat lagi, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil menangis, hi-hi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil teriak, hore. Digulung-gulung, digulung-gulung. Jadilah patung. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh diterapkan nanti di kelas supaya pada jam-jam mengantuk anak-anak bisa semangat lagi. Karena kita mengajar di SD mungkin lebih ke motivasi kita sebagai guru supaya anak-anak itu semangat. Oke, boleh ada yang ingin bertanya tadi? Oke, boleh Bu. Berdiri boleh Bu. Boleh berdiri Bu. Terima kasih. Ya. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bu Dewi Sulastya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi Bapak Ibu menjawab, bagaimana sih kita membangun? Karena tidak bisa Bapak Ibu kita sendirian, ya. Kita tidak bisa membangun sendirian budaya positif itu di sekolah kita. Kita harus berkolaborasi bersama teman-teman. Sebelumnya apa? Berkomunikasi dulu Bapak Ibu. Kita bicarakan kepada rekan-rekan, gimana nih budaya positif di sekolah kita yang sudah diterapkan, apa sudah masih dijalankan atau dilupakan atau dimulai seperti itu. Jadi pertama kita komunikasi dulu, kemudian berkolaborasi sesama guru, stakeholder, dan tentunya kepala sekolah juga. Dalam hal ini dalam penyemanggatan kelas bersama budaya kita dan penggunaannya. Motivasi Bapak Ibu. Kenapa motivasi? Karena kita sebagai guru ini harus nyaman dulu di lingkungan sekolah kita. Jadi kalau sudah nyaman, mengajarnya produktif, siswa-siswa juga pasti serta didik kita akan semangat dalam pembelajarannya. Oke, mungkin itu Bu. Boleh yang lain kalau ada yang ingin menambahkan? Boleh? Apa yang ingin bertanya kembali? Boleh? Saya buka masih pertanyaan. Iya Pak. Ini Bapak. Yang lihat dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Oke, baiklah, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Itu tadi Pak. Yang pertama kita dengan cara menstabilkan identitas. Jadi saya buka satu kasus, misalnya kalau tadi sudah mengerjakan PR, kasusnya misalnya si Amira ini dapat nilai kecil Pak di kelas. Nah, jadi diejek oleh temannya si Ali. Kata Ali, Amira nilainya kecil. Menangislah Amira. Menangis Amira.
Amira, jadi laporlah ke guru kelasnya. Guru kelasnya tahu Bu Amira menangis, jadi guru kelasnya menstabilkan dulu identitasnya dengan cara bertanya, kenapa Amira? Amira nangis Bu, karena diejek. Kenapa diejek? Karena nilainya kecil. Nah setelah itu kita panggil si Alinya tadi untuk kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan Ali kenapa mengejek Amira? Iya Bu, karena nilai Ali besar, misalnya 100, berapa 100? Nilai Amira 70. Nah, jadi nggak apa-apa Ali, karena nilainya sudah bagus, nggak apa-apa. Kita bilang nilai Amira kecil, tapi kesalahan itu tidak boleh kita lakukan lagi. Ibu juga pernah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus ke depannya sama-sama dengan temannya, nggak boleh saling ejek lagi. Jadi seperti itu Pak. Kemudian meyakinkan keyakinan kelas kita tadi bahwasannya memiliki motivasi internal tadi sebagai guru. Bahwasannya kan kita sudah ada keyakinan kelas kita tidak boleh kumpuli temannya. Jadi supaya kalian bisa menghargai berapapun nilai temannya. Jadi nggak perlu kita mengejek, menghina, nanti temennya jadi sedih. Nanti kita tidak mau sekolah seperti itu. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Bagaimana yang lain? Oke, selanjutnya. Ya, oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah kita bahas tentang konstitusi tadi, menurut Ibu apa pembelajaran yang diambil dari konstitusi? Disiplin diri. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita bahas tentang restitusi. Jadi contoh kasus yang sudah kita itu tadi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nurani tentang restitusi. Itu adalah bagaimana cara guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya, serta membantu siswa menjelaskan masalahnya. Jadi tanpa hukuman ya Pak, Bu. Jadi sekarang ini kita dilarang untuk menghukum anak. Karena kenapa? Karena akan berdampak pada peserta didik itu jadi minder, malu, rasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi kita itu restitusi di sini itu bagaimana cara menyelesaikan masalah anak itu, kasus pada anak itu tanpa hukuman. Ya, yaitu dengan apa? Dengan keyakinan kelas, dengan bertanya masalahnya apa, dan mengajak anak itu bercerita. Jadi tidak hanya melulu dengan marah, dengan ejekan, dengan hujatan dan lain sebagainya, tetapi dengan cara baik-baik seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk penjelasan saya tentang disiplin positif. Jika nanti ada pertanyaan yang lain, nanti boleh kita diskusikan di forum diskusi kita di grup WA atau di komunitas kita. Jadi lebih banyak lagi yang akan kita bahas. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ika. Apa-apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kami semua karena merupakan acara inti. Sebelum acara ini saya tutup sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah Bapak dan Ibu acara ini yang melafazkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Oke, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi ya Ibu bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu disampaikan oleh dosen pada tahun 2024 sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu adalah ucapan dosen. Kenapa? Karena menciptakan kondisi dari yang melakukan kesalahan bisa kembali ke waktu yang lebih baik, ya, keadaan yang lebih baik. Jadi mereka itu tidak dengan cara itu tidak, tapi ditanya bagaimana penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Kemudian restitusi juga adalah pola proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi bukan menghukum Ibu ya, mencari solusi. Kalau anak itu misalnya mencuri uang temannya, kita cari untuk perkara masalahnya. Kenapa sih penyebabnya anak ini mencuri? Oh, ternyata orang tuanya tidak mampu, tidak bisa memberi uang jajan, sedangkan anak ini lapar. Nah, di situ kita bagaimana caranya untuk agar anak ini terlepas dari masalah tersebut. Apa kita ajarkan dia berdagang, berjualan? Ibu ada keripik nak jual sama teman-teman. Kalau punya untungnya nanti kamu bisa buat jajan. Itu. Kita mencarikan solusinya, bukan dengan hukuman seperti itu. Bagaimana? Yang lain boleh jika Ibu menambahkan, silakan. Selanjutnya, gimana? Kepada masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, mengapa sih budaya positif itu penting di sekolahan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, gimana? Ada yang mau bantu jawab? Boleh? Pak? Kenapa sih budaya positif itu penting di sekolahan, Pak? Kenapa kita perlu menggunakan budaya positif, Pak, di sekolah? Boleh? Boleh, Pak? Sini, Pak. Oke, perkenalkan ini Pak Masidi, guru PJOK di SDN 15 Banjarmasin 1, mencoba untuk menjawab pertanyaan dulu, kolaborasi dengan saya. Silakan Pak. Jadi baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Nurul, mengapa budaya positif itu sangat penting di sekolah. Ya karena sekolah itu merupakan dunia pendidikan. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan, kejujuran, dan semangat untuk belajar harus dibudayakan semangat untuk budaya positif tadi. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Putarin dulu untuk Bapak jangan kita. Salah satu berarti ada salah dua ya. Ada salah satu berarti ada salah dua. Oke, untuk Bapak kan salah duanya. Salah satu tadi sudah membantu menjawab. Boleh bertanya Pak atau memberikan umpan balik atau refleksi boleh. Silakan Pak. Dipersilahkan kepada Bapak salah ganteng dua. Bapak Kamiluddin SPD, tangan dulu. Tangannya. Sini Pak. Boleh umpan balik, boleh refleksi, boleh Pak. Mungkin ingin menanggapi pertanyaan atau mengomentari umpan balik, refleksi dari CGP kita. Terima kasih, saya akan menambahkan atau apa namanya menanggapi apa namanya pertanyaan menurut, yaitu mengapa kita perlu apa namanya budaya positif di sekolah. Karena sekolah merupakan suatu wadah ya, tempat anak itu mencari ilmu pengetahuan, juga apalagi kita sebagai anak di SD itu salah satu apa namanya tonggak awal untuk pendidikan dia selanjutnya. Jadi itu juga kita tanamkan di sekolah itu budaya positif, nanti untuk dia ke depan juga untuk di kelas-kelas apa namanya lebih tinggi SMP lebih selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas umpan baliknya dari Bapak Kamiluddin atas tanggapannya. Kemudian yang lain boleh? Ya Bu.
yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih untuk Mas Mimi Sitepu atas pertanyaannya. Ya, sangat bagus sekali ya, sangat menarik sekali. Tantangan. Kira-kira apa Bapak Ibu tantangan kita buat di sekolah kita tentang budaya positif ini? Ya, mungkin kasus-kasus ya, kasus-kasus anak kita maklum ya, kita sekarang ini di posisi lagi mengajar anak SD yang dimana notabene itu yang mereka itu dari tidak tahu menahu kita sebagai guru yang wajib memberi pengetahuan kepada mereka. Tantangannya mungkin itu tadi, dari cara kita untuk berkolaborasi sesama rekan sejawat, stakeholder, kepala sekolah, masyarakat, peserta didik. Jadi harus bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama untuk penerapan disiplin positif tadi, pembiasaan yang mungkin itu tantangannya yang menurut saya kita perlu lagi bersama-sama untuk melakukan pembiasaan yang sudah ada, boleh ditambahkan dengan hal-hal yang baru, misalnya pembiasaan yasinan, mengaji di pagi hari, kemudian ditambahkan dengan membaca sholawat busyra kalau untuk kita di Kabupaten Banyuasin ini. Jadi pembiasaan seperti itu yang akan bisa menguatkan satu sama lain. Karena kalau kita bekerja sendiri, berdiri sendiri, tidak akan bisa terwujud keinginan kita. Mungkin itu saja. Yang lain boleh kalau ingin menambahkan, menanggapi Bu. Gimana? Sudah selesai? Cukup. Semuanya sudah sendiri sudah? Sudah. Bu Nur, gimana Bu? Ada refleksi apa dari kegiatan hari kemarin sampai ke sini? Apa-apa? Terima kasih. Oke, itu saja. Untuk supaya kita bisa menghafal bersama-sama, kita kan ada program menghafal sholawat busyra. Jadi marilah kita bersama-sama bunyinya agar kita bisa mengimbaskan kepada murid kita di kelas ya. Oke? Boleh? 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabana wa talabina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah berkenan hadir. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya makan. Apa kabarnya Rani hari ini? Alhamdulillah Rani. Ya, kemarin kan Ibu dengar dari teman-temannya di kelas 6 kita ada masalah ya? Iya, Masalah apa kalau Ibu boleh tahu? bercanda tapi biaranya Nangis. Iya, bercandanya jadi kelewatan ya Rani ya? Iya, Ibu harapkan karena Rani sudah tahu itu nggak apa-apa, itu biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga untuk kedepannya kita bisa diri kita, mengontrol diri kita sebagai teman. Nggak boleh, itu sama aja Rani membuli temennya, masa bercanda sampai menangis ya. Jadi apa pelajaran yang Rani ambil dari kejadian itu? tidak boleh bercanda sampai kelewatan. Tidak boleh bercanda sampai kelewatan ya, sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita boleh nggak itu termasuk membuli kan? Boleh nggak itu dilakukan? Nah, untuk kedepannya apa yang akan Rani lakukan kalau sudah kejadian seperti ini?
tidak mengulangi lagi. Iya. Dengan cara apa? Minta maaf. Minta maaf. Sudah dilakukan minta maafnya. Ya. Jadi untuk kedepannya, jadi harus bersama-sama sama temennya, baik pelajaran, bermain, ya. Tidak boleh kita buat temen nangis, apalagi kita mengolok-olok teman, ya. Kan teman kita itu kan sama-sama dengan kita setiap hari. Jadi harusnya Rani bagaimana sama temennya? Yang Rani harus lakukan sama sudah, minta maafnya sudah. Jadi tidak mengulanginya lagi. Oke, itu saja. Ibu harapkan Rani ke depannya sama teman-temannya selalu baik ya, selalu bersama-sama ya. Kesepakatan kelasnya dibaca, dijalankan. Ada kan itu kan saling menghormati, menghargai. Gimana sih menghargai itu menurut Rani? Jadi tidak mengolok-olok teman ya, bersama-sama. Oke, mungkin itu saja Ibu sampaikan kepada Rani. Semoga nanti kedepannya bisa dilaksanakan ya. Nah, sesuai kesepakatan kelas kita, kalau ada masalah-masalah seperti ini yang harus dilakukan adalah kedepannya minta maaf dan belajar berdiskusi bersama. Oke, terima kasih ya Rani ya. Semoga kedepannya tidak lagi terjadi ya kejadian ini. Oke, ya silakan ke kelas. Salam Ririn, silakan duduk Rin. Apa kabarnya hari ini Ririn? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Ririn, Ibu dengar dari teman-temannya rambutnya pirang nak ya? Nggak boleh kan nak, kita peraturan sekolah kita melarang untuk rambut pirang. Walaupun menggunakan hijab, teman-temannya tahu di rumah Ririn rambutnya pirang. Ya, jadi gimana itu? Sudah tahu salahnya, mau memperbaikinya seperti apa? Menghitamkan rambutnya kembali, bagus. Berarti Ririn sudah tahu ya kalau Ririn itu salah ya. Ririn itu rambutnya pirang, jadi harus dihitamkan. Oke, jadi sesuai kesepakatan kelas kita ya. Kita itu nggak apa-apa, ada salah itu wajar. Ibu juga sering ada kesalahan, tapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Rambut pirang itu memang tidak masuk dalam kategori untuk kegiatan belajar mengajar, kan ditutup jilbab juga, hijab, tapi peraturan sekolah kita tidak memperbolehkan ya mempirang rambut. Memang Ririn pakai hijab, tapi di rumah kan nggak pakai hijab ya. Jadi teman-temannya melihat, bisa melapor ke ibu, bisa dilihat orang lain, kan nggak enak. Kan kita masih SD, itu peraturan kita tidak boleh mewarnai rambut ya Rin ya. Jadi ibu harap dengan ibu memanggil Ririn ke sini, Ririn bisa memperbaiki kesalahan. Sudah tahu kesalahan Ririn tadi? Gimana cara memperbaikinya? Menghitamkan rambutnya. Terus minta maaf nggak sama teman-teman? Minta maaf gimana bilangnya? Maaf teman-teman, Ririn sudah mewarnai rambut. Seperti itu ya. Nah, jadi kedepannya sesuai kesepakatan kelas kita, Ririn tidak lagi mengulanginya ya. Kan di hijab nggak kelihatan juga rambutnya, kan nggak boleh dipirang ya. Oke, semoga kedepannya Ririn dan teman-teman bisa berkolaborasi, belajar bersama-sama di kelas ya. Tidak lagi saling mengolok-olok, kan diolok-olok temennya kan jadinya Ririn rambutnya pirang. Oke, jadi bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih ya Ririn, semoga lain kali tidak lagi dilakukan ya. Nah, kaki dulu Ririn sama itu sini. Ibu nak rekam sama Rani tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Hairani dari Munte. Saya dari kelas 6. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ika telah mengajak saya berdiskusi tentang masalah kemarin dan bullying. Kedepannya Kedepannya
Saya tidak akan Saya mengulangi. tidak akan mengulangi lagi masalah seperti kemarin dan saya akan minta maaf kepada Tiara. Kemudian bersama-sama Kemudian bersama-sama berdiskusi dan belajar bersama, dan mengajak belajar bersama dan bermain bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sari. Saya melakukan mewarnai rambut. Saya tidak mewarnai rambut lagi. Saya minta maaf. Saya tidak mengulangi lagi. Teman-teman, terima kasih sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Saya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Teman-teman,